Halo semua, selamat datang di Zona Film. Kali ini aku akan merecap alur cerita film The Karate Kid, film yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Film yang termasuk ke dalam film laga aksi ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Dre Parker. Ia dan ibunya baru saja pindah dari Amerika ke Cina. Dalam cerita di sini Dre ingin sekali mempelajari apa itu kungfu dengan alasan untuk menjaga dirinya. Dre selalu menjadi buronan anak Cina yang membulinya, dan anak Cina itu terkenal sebagai atlet karate di sekolahnya. Ia bernama Cheng. Namun di suatu hari, karena kegigihan dan keyakinan, Dre mengalahkan Cheng. Ia menang dan mengalahkan Cheng di sebuah kontes kejuaraan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. Diawali dengan tokoh utama, yaitu seorang anak yang bernama Dre. Diceritakan, ia dan ibunya akan pindah dari Detroit ke Cina. Dre adalah seorang anak yang nakal dan gayanya yang songong. Ibunya meminta Dre untuk terus belajar bahasa Cina. Namun di sisi lain, Dre tidak tertarik dengan negeri Cina itu, yang dianggapnya sebagai negeri yang kumuh dan bangunannya yang sudah tua. Singkat cerita, sampailah mereka di Beijing, Cina. Dre merasa asing di negeri itu, dari mulai suasana, keadaan orang-orangnya, dan acara tipis Pombo pun memakai bahasa dan subtitle Cina. Dre adalah anak nakal yang suka menaruh baju sembarangan. Dre membiarkan jaketnya tergeletak di lantai begitu saja. Lalu ibu melihat, ia pun marah dan menyuruh Dre untuk menaruh jaketnya ke tempat seharusnya. Merasa air panas di kamar mandinya rusak, ibu menyuruh Dre untuk memanggil teknisi yang bernama Mr. Han. Mr. Han adalah seorang yang sangat tertutup dan pendiam, tetapi terlihat dari raut wajahnya, ia memiliki sebuah kesedihan yang mungkin dulu menimpanya dan mengubah kepribadiannya menjadi seperti sekarang. Saat itu, Mr. Han sedang makan. Ia merasa terganggu dengan kedatangannya Dre. Akhirnya, Dre pun menunggu Mr. Han menyelesaikan makannya dan menunggu di luar. Tapi, pada saat Mr. Han sedang makan, datang seekor lalat yang mengganggunya. Lalu Mr. Han pun mengambil sumpit dan membabuk lalat itu. Dre pun pergi ke taman. Ia mendapat teman baru dan bermain basket di sana, lalu bermain pingpong dan lainnya. Di sana, Dre melihat seorang anak perempuan seumurannya yang sangat cantik, yang sedang duduk dan berlatih biola. Ia bernama Mei Ying. Dre pun mencoba mendekatinya, mengobrol dan menyapanya. Anak perempuan itu pun terlihat menyukai Dre karena tingkah lakunya yang lucu dan rambutnya yang berbeda. Tapi tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang bernama Cheng. Kelihatannya ia juga menyukai Mei, dan karena Cheng tidak suka kalau Dre mendekati Mei, maka Cheng menghajar Dre, tapi Mei Ying langsung memisahkan mereka. Sesampainya di rumah, Dre langsung masuk kamar secara diam-diam. Dre tidak mau melihat ibunya khawatir melihat muka memarnya. Esok harinya, saat akan berangkat sekolah, Dre memakai make up ibunya dan memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya. Tetapi, saat sampai di sekolah barunya, Dre melihat Cheng. Ternyata Cheng dan Mei Ying juga bersekolah di sana. Hari pertama di sekolahnya terlihat biasa saja tanpa ada gangguan. Saat pulang sekolah, sore harinya Mr. Han pun datang untuk memperbaiki air panas yang rusak di kamar mandi. Saat Mr. Han masuk, di sana terlihat Dre sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan yang ada di TV. Mr. Han yang sedang di kamar mandi pun memanggil Dre, namun Dre tidak mendengar. Lalu Mr. Han menembak leher Dre dengan tutup odol. Lalu Dre pun ke kamar mandi dan menanyakannya. Tidak lama kemudian, ibu pun pulang. Ia merasa jengkel karena ia melihat jaket Dre yang tergeletak di lantai. Ibu langsung memarahi Dre karena dia merasa kesal. Mr. Han yang sedang di kamar mandi itu pun melihat kejadian sambil terus memperbaiki kamar mandi itu. Singkat cerita, saat sedang di sekolah, Dre yang trauma setelah dipukuli Cheng, ia terus-menerus menghindar setiap kali ia melihat Cheng dan teman-temannya.
Hubungan Dri dan Mei Ying pun semakin dekat dan akrab, karena seringnya mereka bertemu di sekolah. Mei Ying sedang sibuk berlatih biola karena sebentar lagi ia akan ada kompetisi musik, dan kompetisi itu penting untuk ia dan keluarganya. Kedua orang tua Mei Ying pun sampai memanggil guru musik dari Spanyol untuk mengajari Mei Ying. Lalu, suatu hari, saat Dri dan ibunya sedang jalan-jalan, mereka pun tiba-tiba mendengar suara kumpulan orang-orang yang sedang berlatih. Dan ternyata, itu adalah sebuah perguruan kungfu. Tetapi, pada saat Dri sedang melihat-lihat perguruan itu, ia melihat Cheng. Ternyata, Cheng adalah salah satu murid dari perguruan kungfu tersebut. Dri pun langsung kesal dan pulang, karena ia berpikir bahwa Cheng adalah orang yang jago kungfu. Dan Dri pun merasa bahwa ia takkan pernah bisa menang melawan Cheng dan akan terus-menerus dibuli. Melihat perilaku sang anak, ibu khawatir dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Dri tidak mau memberitahu ibunya bahwa ia sedang dibuli. Dri hanya bisa marah dan berkata bahwa ia menyesal pindah ke Cina dan sangat membenci Cina. Hari pun terus berlalu, di mana Dri yang suka dibuli dan terus-menerus merasa takut dengan Cheng dan teman-temannya itu. Sampai guru sekolahnya pun bertanya, ada masalah apa? Tetapi Dri tetap diam. Lalu suatu hari saat Dri pulang sekolah, Dri sudah tidak tahan dengan rasa takut yang mengganggunya itu. Akhirnya ia pun nekat untuk menyiram Cheng dan teman-temannya. Dri pun langsung segera lari, namun Cheng dan teman-temannya mengejar. Tetapi saat Dri sampai di suatu tempat buntu dan Dri pun terkunci dikepung oleh Cheng dan teman-temannya. Lalu mereka memukuli Dri hingga babak belur. Pada saat Cheng akan memfinishing Dri, tiba-tiba Mr. Han pun datang dan menolong Dri dengan melawan mereka semua. Dri yang melihat kejadian itu kaget karena ternyata Mr. Han yang dikira hanya seorang tukang teknisi, ternyata ia sangat jago dengan bela diri kungfu. Setelah itu, Dri lalu diobati oleh Mr. Han dengan pengobatan tradisional Cina. Di sini banyak sekali pesan-pesan moral yang dapat kita pelajari yang disampaikan oleh Mr. Han. Salah satunya, akhirnya Dri pun memohon kepada Mr. Han untuk mengajarinya kungfu, tetapi Mr. Han menolaknya. Esoknya, Mr. Han dan Dri pun mengunjungi perguruan kungfu anak-anak tadi untuk meminta maaf karena keributan sebelumnya. Tetapi gurunya malah tidak menerima dan menyuruh salah satu dari Mr. Han untuk berduel. Tetapi Mr. Han yang kebetulan melihat poster turnamen yang tertempel di dinding, akhirnya berkata bahwa Dri akan berduel dengan mereka di turnamen itu. Tantangan itu pun diterima oleh guru murid bully itu. Saat keluar, Dri pun bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Mr. Han pun mengatakan kepada Dri bahwa Dri akan melawan mereka semua di turnamen kungfu nanti. Namun Dri pun kaget karena ia tidak mungkin menang melawan mereka. Tetapi Mr. Han berkata yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sebenarnya. Esok harinya, Dri yang sangat merasa senang karena akan diajari kungfu, ia pun datang ke rumah Mr. Han. Saat Dri masuk ke rumah Mr. Han, ia dibuat kaget dengan sebuah mobil yang ada di tengah rumah Mr. Han. Tetapi saat Dri bertanya soal mobil itu, Mr. Han tidak menjawab dan langsung menyuruh Dri untuk memulai latihannya. Tetapi Mr. Han bukan mengajarinya sebuah jurus, tapi ia menyuruh Dri untuk take in on take jaketnya saja, atau memakai melepaskan, menggantungkan, dan menjatuhkan jaketnya, diambil lagi dan digantungkannya lagi, lalu diulang-ulang. Dri yang merasa kesal pun lalu bertanya, kenapa harus seperti ini? Tetapi Mr. Han pun hanya menjawab menyuruh Dri fokus tanpa banyak bertanya. Hari demi hari pun berlalu, namun Dri masih terus berlatih melepaskan jaketnya. Mau itu saat cuaca hujan, cuaca panas, hanya itu saja yang Mr. Han ajarkan kepadanya. Akhirnya sampailah saat Dri muak dengan keadaan karena menurutnya tidak ada kemajuan sama sekali. Emosi Dri pun meledak dan berkata ia berhenti. Melihat dan mendengar perkataan Dri, Mr. Han pun langsung memanggilnya dan lalu Dri kaget karena tanpa ia sadari, ia telah melawan Mr. Han dengan jurusan kungfu. Dari situ Mr. Han menjelaskan kepada Dri maksud dari gerakan melepas dan memakai jaket yang sudah ia lakukan ribuan kali. Semenjak itu, Dri menjadi serius dalam latihan.
Dri pun dipanggil Xiao Dri oleh Mr. Han. Nama itu adalah nama dalam bahasa Cina yang diberikan oleh Mr. Han kepada Dri. Esok harinya, Mr. Han dan Xiao Dri pun pergi ke tempat di mana dahulu waktu semasa kecil Mr. Han berlatih kungfu bersama ayahnya. Di sana Xiao Dri pun terkejut. Betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Jauh berbeda dengan yang ia lihat di perguruan. Bahkan Xiao Dri pun melihat ada seorang wanita yang bisa mengikuti gerakan seekor ular. Tetapi ternyata Snake by doing nothing? setelah itu, mereka terus-menerus berlatih kungfu di sana. Singkat cerita, setelah mereka pulang, esok dan seterusnya mereka masih berlatih. Tibalah sampai hari di mana Mr. Han berkata hari itu libur dan tidak ada latihan, karena Mr. Han berkata bahwa ia sedang ada urusan penting. Lalu di hari libur itu, Xiao Dri pun mengajak Mei untuk bolos latihan dan mengajaknya untuk berlibur ke taman. Tetapi tiba-tiba orang tua Mei menelepon dan menjemputnya pergi karena audisi Mei ini ada perubahan jadwal. Semenjak itu, Mei pun dilarang untuk bertemu lagi dengan Xiao Dri karena Xiao Dri dianggap telah mengganggu latihan Mei oleh orang tuanya. Xiao Dri yang mendengar perkataan itu pun merasa sangat sedih. Saat akan pulang, Xiao Dri mampir ke rumah Mr. Han. Saat sampai di rumah, Xiao Dri terkejut dengan melihat Mr. Han sedang merusak mobilnya. Mr. Han yang melihat Xiao Dri pun marah, karena hari itu ia telah menyuruh Xiao Dri untuk libur dan jangan datang ke rumahnya. Tetapi Xiao Dri justru melihat sisi lain dari Mr. Han. Akhirnya Mr. Han pun menceritakan semuanya pada Xiao Dri, tentang sebuah kejadian yang telah merubah hidupnya. Dahulu saat Mr. Han sedang mengendarai mobil itu bersama istri dan anaknya, mereka mengalami sebuah kecelakaan, yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal. Semenjak itu, Mr. Han setiap tahun selalu memperbaiki mobil itu, lalu menghancurkannya lagi, dan seperti itu seterusnya. Pada malam itu pun menjadi momen yang paling sangat dekat bagi mereka berdua, di mana mereka berdua saling berbagi kesedihan satu sama lain. Keesokan harinya, mereka berdua meneruskan latihannya lagi. Hari demi hari pun berlalu. Sampailah akhirnya di mana tiba malam hari sebelum turnamen itu dimulai. Di malam itu, Mr. Han dan Xiao Dri berterima kasih satu sama lain. Di malam itu pun Mr. Han memberikannya sebuah baju karena ia berterima kasih kepada Xiao Dri. Berkat bantuannya, Mr. Han bisa kembali bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Sebelum pulang, Xiao Dri meminta kepada Mr. Han untuk menemaninya ke rumah Mei untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Mendengar Xiao Dri meminta maaf dengan tulus, ayah Mei pun mengizinkannya untuk tetap berteman dan bertemu Mei, dan mereka pun juga akan hadir untuk menonton pertandingan Xiao Dri di turnamen esok. Turnamen itu pun tiba. Xiao Dri yang melihat suasana di sana dan melihat lawan-lawannya yang sangat tangguh pun membuatnya gugup. Di sana juga terlihat Mei Ying dan kedua orang tuanya serta ibunya Xiao Dri yang hadir dan duduk di kursi penonton. Di pertandingan pertama, Xiao Dri yang belum terlalu paham dengan peraturannya pun sempat ketakutan dan lari keluar lingkaran. Hal itu menyebabkan ia kehilangan poin. Namun setelah ia fokus, ia pun berhasil membalikkan keadaan dengan menang 2 kali berturut-turut. Lalu dari perguruan Cheng pun juga sangat kuat, mereka bisa menang dengan sangat mudah. Melihat Xiao Dri yang melaju dengan mulus membuat guru Cheng gelisah, dan saat di pertandingan semifinal itu, Xiao Dri berhadapan dengan salah satu anggota tim Cheng. Terlihat bahwa guru dan muridnya itu sedang merencanakan sebuah rencana. Rencana itu adalah, setelah muridnya mematahkan kaki Xiao Dri itu, teman Cheng itu terlihat bahwa ia merasa sangat berasa bersalah karena sudah menjalankan tugas licik dari gurunya itu. Ia pun akhirnya didiskualifikasi. Lalu Xiao Dri pun dibawa ke ruang medis. Di sana dokter mengatakan bahwa Xiao Dri mengalami patah tulang dan tidak akan bisa melanjutkan pertandingannya. Di lain itu, di arena ada panitia dan Cheng menunggu kabar dari Xiao Dri. Apabila Xiao Dri tidak kembali, otomatis ia akan dianggap gugur dan Cheng akan menang. Tetapi di sisi lain, Xiao Dri memohon kepada Mr. Han untuk mengobatinya dengan pengobatan tradisional Cina yang dulu ia pernah lakukan.
Pada awalnya Mr. Han tidak mau melakukannya, karena bagi Mr. Han yang terpenting Xiaodi sekarang sudah bisa memberikan pesan kuat dan mereka sudah tidak akan lagi membuli Xiaodi. Tetapi Xiaodi justru berkata hal lain. Xiaodi berkata, sebenarnya yang ia benci bukanlah bulian dari orang lain, tapi rasa takut yang ada dalam dirinya. Xiaodi merasa satu-satunya cara agar rasa takut dalam hatinya hilang adalah dengan mengalahkan mereka. Akhirnya Mr. Han pun mau mengobati Xiaodi, dan Xiaodi pun kembali ke arena untuk melanjutkan pertandingannya kembali. Pertandingan pun dimulai. Di pertandingan pertama, Xiaodi pun kalah dan sempat tertendang keluar. Tetapi tanpa diduga, Xiaodi membalikan keadaan dengan memenangkan pertandingan kedua dan ketiga. Namun di babak keempat, Guru Cheng menyuruh Cheng untuk fokus menyerang kaki Xiaodi. Akhirnya, Xiaodi pun terjatuh dan merintih kesakitan. Lalu di akhir pertandingan, Xiaodi tidak bisa menggunakan kaki kirinya yang sakit. Ia pun memasang kuda-kuda yang persis seperti wanita pengendali ular yang ia pernah lihat. Dengan tenang, Xiaodi mengikuti gerakannya. Lalu, Xiaodi pun menang dan pulang dengan tanpa ada rasa takut lagi di hatinya. Nah, itulah alur cerita dari film The Karate Kids. Bila ada salah kata pengucapan atau lainnya, kami mohon maaf ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Always happy semua.